111911221. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini ingin menjelaskan materi kelompok 5 mengenai strategi menghadapi perubahan dalam organisasi. Yang pertama, mengenai langkah pemimpin selama memfasilitasi perubahan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan ketidakpuasan seperti apa yang menyebabkan mereka ingin berubah. Yang kedua, pemimpin harus menunjukkan ke arah mana perubahan tersebut akan menuju. Yang ketiga, pemimpin mampu menunjukkan langkah pertama apa yang bisa dilakukan supaya perubahan bisa menjadi mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, alasan umum kegagalan perubahan dalam organisasi. Ada 4 kegagalan. Yang pertama, kurangnya ketidaksiapan perubahan. Yang kedua, tidak mencukupi dalam perencanaan tidak efektif. Yang ketiga, kegagalan dalam kepemimpinan. Yang keempat, komunikasi yang tidak efektif. Pengertian menurut Smith yaitu menekankan pentingnya unsur orang dalam perubahan organisasi dan sumber daya manusia. Organisasi merupakan faktor penting dalam mencapai perubahan. Kunci mencapai sukses perubahan dalam organisasi terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama, memastikan kesiapan untuk berubah. Faktor kunci dalam mencapai sukses perubahan adalah organisasi memiliki fleksibilitas untuk mencapai perubahan dan sejauh mana partisipasi dalam proses tersedia. Yang kedua, memimpin perubahan. Manajer senior dan pemimpin harus memiliki komitmen, visi dan arahan yang berperan penting dalam membangun artikulasi jalur yang jelas. Yang ketiga, rencana untuk perubahan terbagi menjadi 4. Yang pertama, menautkan bagian yang berbeda dari proses perubahan. Yang kedua, menetapkan prioritas dan jadwal. Yang ketiga, mengalokasikan tanggung jawab. Dan yang keempat, menetapkan mekanisme. Kemudian, untuk mencapai sukses yang keempat, mengelola perubahan. Inisiatif perubahan, kemajuan, kemunduran, sumber daya, dan kegiatan harus menjadi agenda rutin dan dalam mengelola perubahan. Yang kelima, menghadapi penolakan. Harus mampu memahami mengapa dan bagaimana oposisi untuk mengubah dan mengembangkan kemampuan untuk merespons secara efektif untuk keberhasilan usaha perubahan. Yang keenam, mendukung perubahan. Hal yang mendukung perubahan bisa dari staf yang memadai, uang, waktu, dan sumber daya lainnya untuk menginvestasikan sumber daya tidak langsung. Yang ketujuh, berkomunikasi efektif. Komunikasi harus dua arah dan benar-benar interaktif. Orang harus didorong untuk berkomentar terang-terangan agar didengar dan dipertimbangkan. Yang kedelapan, hadir untuk faktor manusia. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, pastikan kebutuhan orang yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dapat terpenuhi. Yang kedua, menyediakan rencana. Yang ketiga, membangun dukungan internal dan eksternal untuk perubahan. Dan yang keempat, pastikan mendapat dukungan top manager. Dan yang kesembilan, mengikuti mengevaluasi belajar. Organisasi harus memiliki manfaat kelak yang harus dicapai dari perubahan yang ditangani. Harus ada pembelajarannya, serta harus memiliki bekal ke depannya. Dan yang terakhir, menilai kesiapan organisasi. Terbagi menjadi 8. Yang pertama, mengembangkan visi perubahan secara ringkas dan menarik agar mudah diterima. Yang kedua, melibatkan kepemimpinan merupakan pendukung paling penting bagi keberhasilan organisasi. Yang ketiga, komunikasi untuk menciptakan pemahaman dan mendorong penerimaan perubahan. Yang keempat, transisi staf adalah pemindaian, pemisahan, dan pengembangan bakat. Yang kelima,
memfasilitasi perubahan dengan cara membangun keterampilan, adaptasi, dan membantu individu bergerak dalam perubahan. Yang keenam, penyelarasan organisasi untuk mengidentifikasi letak ketidaksesuaian perubahan tersebut dan menemukan rencana untuk penyelarasannya. Yang ketujuh, pelatihan untuk menciptakan kemampuan beroperasi di bawah model baru. Dan yang terakhir, memantau dan memulihkan, yaitu mengukur adopsi, kinerja, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.